terus batang, kulit, dan umbi. Jika Bapak Ibu ada masalah kesehatan penyakit bagian ketiak ke bawah sampai pinggang ke atas, apa Bu? Bagian perut, berarti apa yang ada di sini? Batang dan kulit. Nah, seringnya kalau di bagian perut, kan bagian sini lebih ke perut ya Bapak Ibu. Apa yang sering terjadi pada masalah bagian perut Bapak Ibu? Lambung, usus, pankreas, hati. Sering ada masalah di sini. Obatnya apa? Yang ada di pohon ini. Nah, seringnya bagian perut adalah orang yang sering ngerasain apa Bu? Kembung. Kembung itu hubungan dengan apa? Angin. Angin itu ada di atas, tengah, atau bawah? Tengah. Di bawah ada angin? Nggak ada. Di tengah ada angin. Di atas nggak ada angin. Makanya orang sakit masuk angin itu perutnya di bagian tengah. Berarti kalau Bapak ada masalah sering masuk angin atau kembung, maka cari obat herbal apapun yang bahannya apa Bapak Ibu? Batang dan apa herbal yang dari batang? Serai, kayu manis, apa lagi? Secang. Jahe di mana Bu? Kecuali pohonnya di bawah, jahenya di atas, kebalik bisa jadi. Ya. Iya. Jadi kalau masalah kembung berarti apa? Pakai kayu manis ataupun secang. Jadi kalau Bapak Ibu ada herbal apapun yang bahannya dilihat komposisinya, kalau ada secang, ada kayu manis, berarti fungsi utamanya dia untuk membuang angin yang sering kembung, masuk angin pangkrokan. Ya, ini contoh yang mudah aja karena saya belum mendalami sampai spesifik. Nah, berkaitan dengan jari, tadi juga sama Pak. Ada berapa ruas? 3. Berarti kalau ada di bagian sakit Bapak Ibu, bagian ruas yang paling atas, berarti penyakitnya di bagian leher ke atas. Kalau ada ruas bagian atas ini sampai ke bawah, berarti bagian sini ke bawah. Dan kalau ada masalah dari bagian sini, pinggang ke bawah, berarti dari sini. Tapi semuanya jadinya ada 3 ruas kan? Ya. Kalau ada yang 1 ruas, berarti harus saya belajar lagi di materi analisa ini dengan yang 1 ruas kalau ada. Tapi minimal Bapak dan Ibu, ini sebagai gambaran sebagai para penyiar tradisional atau para terapis atau masyarakat umum. Jadi Bapak Ibu itu jangan berpatokan selalu katanya tanpa dasar ilmiah. Selama ini masyarakat seringnya mendapatkan ilmu kesehatan dari mana Bu? Katanya, biasanya bagus, biasanya bisa. Kemarin aja tetanggaku sakit gitu, minum itu juga mari sembuh. Setiap tubuh manusia punya kondisi tubuh yang berbeda-beda, walaupun dengan sakit yang sama. Oke ya, sampai sini ini sebagai dasarnya baru saya ke sini. Boleh? Lanjut. Semangat lagi nggak nih? Semangat. Pokoknya kalau enggak, ya udahlah saya. Oke. Jari telunjuk. Jari telunjuk ada 3 ruas. Bapak Ibu, dari ruas yang pertama, yang paling bawah, bila Bapak Ibu mengalami jarinya terjadi pembengkakan bagian yang paling bawah, dan ini 4 ruas jari, bukan hanya jari telunjuk semuanya yang ada. Maka Bapak Ibu, sebenarnya dia sudah mulai ada permasalahan dengan ginjalnya di bagian bawah, itu berarti berhubungan dengan ginjal. Kenapa ginjalnya? Terjadi peradangan. Kenapa radang? Karena panas. Kenapa panas? Karena kurang air. Air ini konotasinya bukan hanya air minum. Salah. Air ini adalah suatu makanan yang bersifat basah. Makanan basah adalah makanan hidup atau makanan sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup dan mau sehat, maka perbanyak makanan basah. Basah, bukan basah. Nah, jadi
makanan basah. Lawan makanan basah apa Bapak Ibu? Asam. Asam. Jadi adanya asam dan basah, panas dan dingin, laki-laki itu perempuan, surga neraka, ya darat dan laut, udara dan darat, semua berpasang-pasangan. Jadi apa makanan asam? Makanan asam adalah makanan sampah atau makanan mati. Di mana makanan asam makanan yang mengentalkan darah, makanan basah mengencerkan darah. Apa makanan basah Bapak dan Ibu? Makanan basah adalah makanan apa tadi? Hidup atau makanan sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup, mau sehat, mau, maka apa? Mulai sekarang berubah dengan perbanyak makanan yang bersifat basah. Apa makanan basah? Buah, sayur, jus, lalap, urap, rebus-rebusan. Ini makanan orang tua Bapak dan Ibu zaman dulu. Makanya Bapak Ibu ilmu kedokteran sekarang itu sedang mempelajari orang-orang Indonesia. Saya dulu kuliah di Intiba, Institut Pelatihan Al-Baida di 2005 di Cempaka Putih, di kampus Bahariwan. Orang-orang Jepang meneliti orang-orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia zaman dulu usianya panjang-panjang, sehat-sehat, dibandingkan anak Indonesia zaman sekarang? Usianya pendek, sakit-sakitan. Orang tua Bapak Ibu zaman dulu nggak ada yang pintar, nggak ada yang kuliah, nggak ada yang sarjana sedikit, paling tinggi sekolah rakyat. Tapi di bidang kesehatan kedokteran ternyata keren banget. Sekarang lah baru diuji secara ilmu kedokteran. Lulusan sarjana setiap tahun banyak, lulusan dokter setiap tahun banyak, lulusan orang-orang pintar setiap tahun banyak. Tapi kenapa semakin banyak orang yang sakit? Ini PR. Dan salah satunya apa? Pola makan orang tua zaman dulu adalah makanan yang bersifat basah. Dan bagaimana makanan anak hari ini? Jadi selain yang saya sebutkan tadi, berarti semua makanannya bersifat asam. Apa Bu? Cireng, cilok, seblak, gorengan, nasi uduk, sate, tongseng, kikil, rawon. Bukan berarti, jangan salah tangkap, bukan berarti Bapak Ibu tidak butuh makanan asam. Tetap butuh asam, cuman kadarnya harus seimbang. Coba lihat, kira-kira kalau kita lihat Bapak dan Ibu ataupun keluarganya hari ini, kalau dilihat presentasi, lebih banyak makanan yang asam atau makanan yang basah? Asam. Sehat atau tidaknya Bapak dan Ibu itu bisa dilihat dari mana? Hasil tes darah. Dari darah semua penyakit Bapak Ibu ketahuan enggak? Sekarang Bapak Ibu mau cek penyakit apapun di rumah sakit, sehebat apapun, segede apapun, tetap sama untuk melihat penyakitnya dengan tes darah. Dan darah yang dibawa adalah nutrisi, yang dibawa darah adalah gizi. Kalau makanan basah dan oksigen itu apa yang membuat ngambang darah?